Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi. Sore hari ini kita akan berbicara tema 2 terakhir. Minggu ini kita akan berbicara tentang korporasi multinasional dan minggu depan kita akan berbicara tentang etika pemantauan, sebuah tema yang menurut saya sangat menarik di tengah-tengah euforia masyarakat, terutama terkait dengan teknologi-teknologi pemantauan yang semakin aksesibel untuk kita miliki, bahkan untuk level yang paling privat, yaitu keluarga. Mari kita mulai pembicaraan kita dengan gambar yang saya kira sangat familiar di mata kalian. Kira-kira gambar ini berbicara apa kepada kalian? Tentu kalian familiar dengan 2 wajah ini. Satu presiden kita, Presiden Jokowi, dan yang kedua adalah CEO-nya Tesla, yaitu Elon Musk. Oke, mari kita mulai dengan Genesis akar. Ya, Romo. Oke, gambar ini bicara apa untuk kamu? Itu kunjungan dari Elon Musk, kayak rasanya itu Pak Romo mau kerjasama dalam Oke, sektor mau tertentu. kerjasama. Ini kunjungan Presiden Jokowi ya ke Elon Musk di Amerika Serikat. Oke, kerjasama. Aryadi Vino. Foto ini berbicara apa buat kamu? Silahkan, Aryadi. Kalau dari saya sih kayaknya ini kerjasama antara Elon Musk yang SpaceX kalau nggak salah sama Presiden Indonesia tentang, kalau yang nggak salah sih yang saya baca dulu itu tentang kayak apa ya, tentang lapangan roket kalau nggak salah di Kalimantan. Cuman nggak terlalu ngikut itu sih. Oke, kamu sendiri melihat gambar ini positif, negatif? Gimana sih rasanya presiden ketemu seorang CEO? Ya, rasanya kalau saya sih presiden itu biasa ya. Tapi di presiden ketemu pemimpin perusahaan. Menurut saya sih positif, Romo. Karena ya jarang sih kalau presiden yang menemui orang CEO gitu. Terkadang kan CEO yang ketemu sama presiden gitu. Iya, jadi kalau CEO ketemu presiden itu familiar buat kita. Kalau presiden ketemu CEO, wah pasti ada sesuatunya ini ya, yang penting. Misalnya Tesla ya, dengan proyeknya SpaceX itu ke Indonesia, kamu sendiri antusias, Aryadi? Ya, menurut saya sendiri ya bagus sih, Romo. Oke, menurut kamu bagusnya di mana sih buat kita? Termasuk bagusnya buat kita awam ini ya, di bidang sains dan teknologi. Ya, bagusnya bagi kita itu kita bisa kayak mungkin bekerja samanya dalam bidang teknologi untuk mengembangkan teknologi bersama. Dan itu kalau nggak salah mereka juga ada rencananya bikin kayak roket yang apa? Transportasi roket gitu. Jadi untuk ke Indonesia dengan ke Amerika itu dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan menggunakan pesawat kalau nggak salah. Oke ya, dengan teknologi roket, maka jarak antara Indonesia dan Amerika yang kalau ditempuh dengan pesawat itu berapa ya? Saya kebetulan saya sekolah di Amerika ya, jadi terasa lama banget sih ya. Terutama ketika dari Amerika transit untuk sampai ke negara Asia ya, entah itu Jepang, Taiwan, ya, Singapura, itu kerasa banget sih capeknya ya. Tidur aja kita capek ya. Mau tidur apalagi ya, karena kita udah lelah banget, panjang banget, tapi belum sampai-sampai ya.
Nah, sekarang ini dengan teknologi roket ada kemungkinan bahwa kita akan lebih cepat ya sampai ke Indonesia atau kita akan lebih cepat sampai ke Amerika. Oke, Aryadi, kamu boleh pilih teman kamu satu. Bentar, Romo, saya cari dulu. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terhalang oleh hujan deras ya. Mungkin di beberapa daerah mengakibatkan diskoneksi. Tetapi saya kira sebagian dari kalian masih bisa terkoneksi. Nah, sudah, Romo. Julius Aryan, Romo. Oke, Julius Arianto. Silakan, Julius. Ya, Romo. Oke. Ya, kalau kamu melihat gambar ini, Julius, ya, apa sih yang ada dalam benak kamu? Bentar, Romo. Mestinya tahu ya siapa dua orang ini. Ya, itu Jokowi sama Elon Musk, Romo. Oke, kamu sendiri senang lihat gambar ini? Uh, Pak Jokowi sih kelihatannya senang banget ya, sampai ketawanya ya, seperti itu. ya Romo, itu kelihatan saling akrab, Romo. Oke, kalau kamu sendiri sebagai orang yang ada di luar pertemuan itu, kamu sendiri positif terhadap pertemuan itu? Curiga? Ada apa ini ya? Kalau curiga tidak, Romo, tapi Oke. lebih ke mendukung apa yang direncanakan Pak Jokowi ke depannya. Oke, mengapa kamu mendukung? Karena Pak Jokowi mempunyai pemikiran yang visioner, Romo. Oke, visioner di mana sih pemikirannya Pak Jokowi ya? Mungkin kalian di bidang sains dan teknologi lebih fasih ya untuk omong tentang ini ya daripada saya yang awam dalam dunia sains dan teknologi. Julius? Iya, Romo. Visionernya pertemuan ini menurut kamu gimana sih? Mungkin dari topik yang dibicarakan itu lebih ke mengarah ke teknologi masa mendatang, Romo. Oke, teknologi masa mendatang. Misalnya ya, kalau dari perspektif kamu ya, teknologi masa depan apa sih yang kamu bayangkan? Mungkin di kelas sains dan teknologi ya, kalian diajak terutama pada tahun pertama ya. Biasanya kan ada acara apa itu pokoknya kalian tahun pertama lah ya, waktu itu diintroduksi ke sejarah sains dan teknologi, dan biasanya kita diberi visi ya, dunia kita 2030 atau sekarang di Indonesia ya 2045, yang Julius bayangkan sebagai teknologi masa depan yang mungkin sudah mulai kita cicipi, apa ya, mungkin akan dikembangkan. Misalnya apa sih teknologi masa depan yang kamu bayangkan ini akan hadir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi di Indonesia? Menurut saya mobil listrik, Romo. Mobil listrik ya. Kalau tadi yang dikatakan Aryadi ya, yaitu pesawat roket ya. Kamu sendiri membayangkan ini sesuatu yang segera menjadi kenyataan. Tadi Aryadi sudah kelihatannya sudah mau booking tiket ya. Kalau mau ikut Pak Jokowi ya ke Amerika, kayaknya nggak akan lama-lama lagi dibandingkan dengan naik mobil komersial. Mobil listrik menurut kamu mengapa ini sesuatu yang sudah terbayang dibandingkan mungkin dengan teknologi-teknologi lain? Iya, Romo. Ya, menurut kamu mengapa mobil listrik ini menjadi sesuatu yang kayaknya segera deh? Karena mungkin dari teknologi sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah dari contohnya mobil SMK itu, Romo, udah membuat sebuah prototipe yang nantinya mungkin bisa dikembangkan. Menurut kamu teknologi mobil listrik mahal nggak sih?
Karena mungkin salah satu challenge ya ketika kita memiliki teknologi baru adalah affordable nggak sih untuk orang Indonesia misalnya. Kalau menurut kamu ya Julius ya, bayangan kamu terjangkau nggak sih teknologi mobil listrik itu untuk konteks Indonesia yang sejauh yang kamu ketahui ya? Masyarakatnya, tingkat ekonominya, dan seterusnya gitu? Kalau untuk sekarang mungkin belum terlalu, Romo. Belum terlalu, masih terhitung murah. Terhitung murah atau mahal? Bentar, Romo, bentar. Masih terhitung mahal, Romo. Oke, masih terhitung mahal, dan kalau kita lihat di Instagram ya, barangkali pemiliknya juga masih tergolong kelompok yang secara ekonomi di atas. Oke, terima kasih Arianto ya. Sekarang teman-teman, mari kita masuk ke jantung teknologi, perkembangan sains dan teknologi. Kebetulan kita punya kampus ya, seperti Sanata Dharma ini di Silicon Valley, Santa Clara University, itu sekolah tempat saya belajar, ada di kompleks. Dan terutama teman-teman ini mau menangkap fenomena mereka yang ada dari budaya timur sekarang ini menjumpai teknologi. This melting pot of big money, big ideas, and big dreams draws the best and brightest minds from around the world. But it's Asia that's supplying much of the brain power. People from China, India, Pakistan, and the Philippines make up more than 50%. Dan jangan lupa ya, dari Indonesia juga tidak sedikit orang-orang yang bekerja di Silicon Valley juga. Not come across as very sophisticated and so on. But if you're writing bloody good code, who cares? With one foot in the US and another at home, Asian tech tycoons are doing business worth billions. The East and the West, the collaboration, the connection is very, very key. Silicon Valley is really famous because once every 7 or 8 years, there will be a new industry explosion in which 1 or 2 of the Silicon Valley startups become a true world huge leader. I'm Ella Callan. On this edition of 101 East, we're asking what brings South and East Asians to Silicon Valley in greater numbers than any other group in the world. The ties between the tech revolution and Asia run so deep, the Valley mightn't exist as we know it without the Asian influence. Ya, dari reporter ini kita diundang untuk melihat-lihat ya. Bisa nggak sih kita membayangkan teknologi di Silicon Valley tanpa orang Asia? Chinese were among the first immigrants to the US during California's gold rush in the mid-19th century. They worked in the mines, built railroads, yet when the gold ran low, people turned against them. They were driven into what became Chinatown in San Francisco. Mr. Yi came in the next wave of migrants a century later. His fortune cookie factory has been open every day for 56 years. He credits his success to a traditional hero. Tentu tidak langsung ya, teman-teman, para imigran ini masuk Amerika dan langsung masuk dalam dunia sains dan teknologi. Tapi seringkali generasi pertama ini bekerja pada sektor-sektor yang masih sangat domestik, ya, bahkan mungkin informal karena level pendidikan mereka. Tetapi seringkali generasi yang lebih kemudian, terutama mereka yang mendapatkan pendidikan di US, mereka mulai masuk dalam bidang-bidang yang barangkali pada awal masih sangat dipenuhi oleh teman-teman dari
ras kulit yang lain childhood dreams of selain sweet Asia. success. She grew up in southern India where Selain she liked to dari pull timur. apart gadgets around the house. She went to a local college and learned to write computer code. Then she was picked up by Microsoft before she even graduated. Even now, when I go tell people, what did you do before? I'm like, I work on Xbox. And they're like, oh, that's cool. And as a nerd, it's great. Then it gets really nerdy. She was on her honeymoon in Hawaii. We were taking all these photos of Hawaii. We'd never been there. It's beautiful. And we were like, I want to be able to process these photos. So she wrote a few hundred lines of code that let you put filters over the pictures, black and white, sepia, that sort of thing. Her husband worked on how to upload the pictures to social media straight from the phone. It was an app they called Bubblegum. Honestly, it was like this hobby project. We didn't even think it was going to be this app that we could like put on the app store. That was the only way we could tell our friends and say, haha, we wrote that app kind of thing. So we just like rolled it out and it started taking off. And it was like massive criticism and massive compliments. And then they were like, wait, you wrote this on what? Your honeymoon? Like, why would you do that? This is so crazy. Like, you guys are so boring. I can't believe you're like coding on your honeymoon. Overall, it worked out okay. I mean, it made us want to come to the valley. It made us want to go build products, other products, like serious products. We put all our thank you notes here. At just 30, Aarti has founded several startups in Silicon Valley. Her current project is Lumoid. Introducing Lumoid, a simpler, straightforward way to discover and try great photo. But this is more than your average gadget rental site. Jalan yang sering kali dilalui adalah dengan melalui startup yang kemudian ditangkap oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Silicon Valley. But that's kind of how big revolutions happen. Her plans go way beyond photography. Customers want to come to us to rent items and then buy gadgets. And we work with secondhand stores and used electronic stores. So in a way, we are working in this collaborative economy. Somebody else's excess inventory is used by a customer. I think there's a lot more to do in that side of the business. Just making somebody's excess inventory, something that you're not using, to make it accessible to somebody else. Lumoid is what's known as a disruptor, a company that's harnessing the web to fundamentally change how people do business. It's a young team in a closet-sized office, but don't underestimate them. Facebook, Google, and Twitter all began this way. But you've got to have something to kickstart it. We are able to create videos using data. And within a decade, autopilot for your car is going to become a reality. Jadi jangan menyepelekan startup yang kecil, mungkin mereka berada di ruang-ruang yang sempit. Facebook, Apple mulai dari ruang-ruang yang sempit, kecil. Running a startup company is not. If you're interested in this investment opportunity, please come talk to me at the break. Everyone is looking for someone willing to write a check that could make their dream concept a reality. It's one of the biggest reasons people move to Silicon Valley from around the world. The money is right here. You're going to make me skinnier. Yeah. Remove my photos, make my eyes blur. Oh my goodness. It's an app that changes my image in real time. Oh my God, look at that. It's so funny. Oh my goodness, I'm a skeleton. All right, we're at F50 Funded, which is one of the hottest events in Silicon Valley. There are people with billions in this room. And check out this. At least 12 of the 50 entrepreneurs pitching today have a connection to Asia. People like Victor Wang. There's a lot of things coming together, right? So there's the fact that, I was born in Taiwan. I moved to Canada when I was really little. And then I ended up at MIT doing human-computer interaction research for NASA's Robotics program. Jadi misalnya nanti teman-teman ya ketemu lulusan-lulusan Indonesia dari MIT, Stanford, Harvard, dan tentu sekolah-sekolah yang punya fakultas sains dan teknologi terkemuka.
The cute animal on the screen is actually controlled by a team of health workers in the Philippines. So there's our staff in the Philippines, and then there's Ahmed, who's from Pakistan, who's our chief medical officer here from Stanford, doing psychiatry stuff. And then my co-founder, Shuo, is, from Tsinghua University in China. Do you think Silicon Valley would be so successful if it wasn't for Asian innovation? I mean, clearly not when you look at the number of Asian-founded startups. Like, there wouldn't be a Yahoo, there wouldn't be a YouTube. There's something about the SF Bay Area where, like, success breeds success. Ya, bahkan di banyak kampus, mahasiswa-mahasiswi dari Asia biasanya sangat direspek, terutama karena mereka mengambil major ya di sains dan teknologi. Oke, sekarang kita beralih teman-teman dari teman-teman Asia yang masuk ke dunia Silicon Valley ke konteks Indonesia. Kita akan tanya-tanya. Ina 1953 14015. Ina, silahkan menyalakan kamera, Mbak Ina. Ya, Romo. Oke, Mbak Ina. Ya, Romo, sebentar, Romo. Ya. Sudah, Kalau kamu Romo. mendengar kata multinational corporation, kata itu jauh dekat dengan kamu. Bagaimana, Korporasi Romo? multinasional, MNC, multinational corporation. Apa yang langsung ada dalam benak kamu, Mbak Ina? Apa ya, Romo? Ya, yang sehari-hari perusahaan multinasional, multinational corporation. Itu mungkin kayak perusahaan yang di dalamnya tuh kayak banyak negara begitu ya, Romo ya. Oke, perusahaan yang ada banyak negara ya. Kamu tahu nggak sih, misalnya kalau di Indonesia perusahaan yang punya cabang di negara-negara lain, tahu? Kenapa ya? Honda mungkin, Romo. Honda asli dari Indonesia? Kurang tahu, Romo. Honda made in mana, Mbak Ina? Ya, Romo? Honda made in mana, Mbak Ina? Kurang tahu, Romo. Merek Jogja atau merek NTT atau merek Papua atau merek dari negara lain? Mungkin dari Jepang. Dari Jepang ya. Jadi Benar, Romo. negara asalnya adalah dari Jepang ya. Meskipun banyak di Indonesia ya, Mbak Ina ya. Mereka memiliki cabang di Indonesia ya, mereka memiliki customer yang besar ya. Dan hampir setiap tahun ya kita melihat Marc Marquez ya dolan ke Indonesia jadi salah satu brand ambassador-nya. Ya, meskipun di Mandalika kemarin dia nggak jadi balapan karena jatuh ya. Tapi dia ya menarik hati orang Indonesia ya, yang dikenang-kenang ya Marc Marquez. Mungkin kita agak lupa siapa juaranya MotoGP di Mandalika ya, tapi ingat aja ya Marc Marquez. Oke, Mbak Ina boleh cari teman kamu satu, Mbak Ina. Cowok atau cewek, Romo? Boleh cowok, boleh cewek. Daria, Romo. Oke, Daria. Ya, Romo. Oke. Saya boleh off cam nggak, Romo? Apa? Sudah boleh off cam atau harus on cam dulu? Ya, kamu boleh off cam. Mbak Daria perlu off cam ya. Oke, Mbak Daria. Ya, Kita Romo. tadi ngomong-ngomong tentang orang-orang Asia, ya termasuk orang Indonesia juga, yang mulai masuk ke Silicon Valley ya. Kita sebut jantungnya sains dan teknologi. Kalau Mbak Daria, ya, tahu nggak Mbak, perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia misalnya apa sih Mbak? Selain Honda. Perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia. Multinasional
yang masuk ke Indonesia, yang buka cabang di Indonesia, punya pemimpin di Indonesia, pusatnya tidak di Indonesia. Google, Romo. Google, oke. Menurut kamu Google ngapain sih ke Indonesia segala? Gimana, Romo? Ya, di Google apa ya, tema hari itu kadang-kadang kita lihat, wah ini yang pasti yang buat orang Indonesia ya, karena temanya Indonesia banget ya. Google ngapain sih Mbak? Repot-repot ke Indonesia? Untuk mengembangkan perusahaannya. Untuk mengembangkan perusahaannya. Oke, kita akan bicara dua tema, Mbak Daria. Yang pertama adalah transfer teknologi. Yang kedua adalah ketepatgunaan teknologi. Ya. Ini menjadi isu ketika sebuah teknologi dari negara asalnya masuk ke negara yang lain, ya, bahkan tidak hanya ke 1-2 negara, melainkan ke banyak negara. Karena itu kita bicara tentang multinational, ya, tidak hanya single nation atau duo nation atau three nation, melainkan multinational. Kalau perusahaan Indonesia yang buka cabang di luar negeri, tahu nggak sih, ada nggak sih sebenarnya? Perusahaan Indonesia. Traveloka, Traveloka. Traveloka itu dari mana ya? Nanti kita cek ya. Oke, Mbak Daria. Terima kasih ya, kamu boleh mematikan kamera. Kamu siapkan ya siapa yang kamu mau tunjuk ya, Mbak Daria ya. Oke, rekan-rekan, kita sudah mulai dengan pengantar tentang Silicon Valley, ikon dunia sains dan teknologi. Tentu nanti ikon ini tidak ikon tunggal. Pada akhir saya akan menyingkapkan India pengen menjadi Silicon Valley sendiri. Tidak hanya mengekspor orang-orang terbaiknya dalam dunia sains dan teknologi untuk bekerja di Silicon Valley, melainkan menjadikan India sebagai Silicon Valley baru. Di Indonesia juga ada loh usaha untuk itu. Nanti kita coba lihat tantangan-tantangannya apa. Nah, rekan-rekan, pembicaraan tentang multinational corporation tidak bisa kita lepaskan dari globalisasi. Dalam arti sempit, globalisasi itu adalah integrasi yang tambah cepat, ekonomi yang semakin terjalin satu dengan yang lain, terutama melalui perdagangan, investasi, modal yang melintasi batas-batas sejarah, juga batas-batas negara. Ya. Lalu dalam arti luas, tentu globalisasi, aliran teknologi, keterampilan, ide, berita, informasi, hiburan, dan tentu, nah ini yang kadang-kadang di Indonesia jadi masalah ya, yaitu terutama adalah aliran orang. Misalnya sekarang ini setiap kali ada tenaga kerja dari Cina, misalnya, itu dengan mudah bisa menimbulkan percakapan yang viral ya di antara rakyat biasa yang biasanya seringkali kurang informasi ya, mereka seringkali disentuh emosinya ya, bahwa tenaga kerja Cina itu mengambil alih kesempatan kerja warga Indonesia ya. Nanti kita akan omong-omong tentang itu. Lalu juga globalisasi itu dipahami secara luas sebagai peningkatan koordinasi perdagangan, fiskal, dan kebijakan moneter antar negara. Ya. Nah, selain ikon dunia sains dan teknologi, Amerika juga menjadi ikon kesenjangan finansial, perdagangan, dan juga sains dan teknologi. Dan ini yang kita ingat ya, momen 9/11.
bahwa di mata negara-negara yang seringkali menjadi tujuan perdagangan, ekonomi, teknologi, ada kesenjangan ya, dan orang kelompok ya berusaha untuk mengatasi kesenjangan itu dengan mengajukan kritik. Karena Amerika dipandang dikdaya, tidak hanya secara politik, melainkan juga secara ekonomi. Dan ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa diri mereka hanya menjadi alat, bahkan hanya menjadi budak, sehingga kemudian ada perlawanan ya. Dan mereka menemukan alasan politik ya, dan merasakan bahwa agama juga menjadi pendorong bagi mereka untuk melawan kapitalisme. Sebagian orang juga bilang tentang kolonisasi baru. Jadi wajah globalisasi itu bisa dalam wajah yang sangat terang, dapat juga dalam wajah yang sangat gelap. Ini juga adalah salah satu foto yang sangat monumental terkait dengan gedung YTC yang menjadi target serangan dari kelompok yang merasa mewakili kelompok yang bahkan dunia yang menjadi korban Amerika Serikat secara politik, secara ekonomi. The first thing I saw was the two World Trade Centers. Both of them had smoke and fire coming from them. I just started making my pictures. I was photographing the burning building. An EMT says, "Oh my gosh, look at that." And we started seeing people coming down out of the building. I instinctively picked up my camera and started photographing them, following them as they came down, until I photographed what must become known as the falling man. It's a very quiet photograph. It's not like a lot of other violent photographs from other disasters. There's no blood, there's no guts, there's nobody getting shot. But people react to it in a way that they feel that they can relate to this photograph, that they might have been in the same situation and they might have had to make whatever choice the man in the photograph made. You have to be very aware of your surroundings when you're in a situation like this. You have to be careful that you don't become a victim. Journalists don't run away from a falling building. We don't run away from the fire. We run to it because it's our job to record history. I didn't know I had that photograph of that man in that position until I actually saw it on my computer when I got back to the office. I called one of our photo editors and I showed him the picture. And I said, "This is it. This has got to be the picture." This man was like an arrow bisecting the two World Trade Centers. I woke up the next morning
And I opened up the paper, and there was my photograph of Falling Man. It was a very brave thing for them to use that picture. It was the only picture that was like that of anybody falling from the building. The only picture that showed any kind of human interaction like that. A paper in Allentown, Pennsylvania used the picture. They put it on their whole back page in the newspaper. And the editor said that it was that important to photograph. And he got a lot of mail, letters to the editor saying, you shouldn't have run this. This is not something I want my children to see. Tom Janot, the author of the Esquire article, he's the one who came up with the name, The Falling Man. That was the name of the article. And it's sort of stuck. I've never regretted taking that photograph at all. It's probably one of the only photographs that actually shows someone dying that day. We have a terrorist attack on our own soil, and we still don't see pictures of our people dying. And this is a photograph of someone dying. Oke, rekan-rekan, kita sekarang akan melihat apakah foto The Falling Man ini juga kita temukan tidak di negara asal korporasi multinasional itu berada, melainkan berada di negara tujuan. Mereka mengembangkan perdagangan, mengembangkan bisnisnya di negara-negara tujuan. Apakah kita hanya mendapatkan kisah bahagia dari negara-negara yang menjadi tujuan dari korporasi multinasional, atau kita perlu juga melihat fakta bahwa kadang-kadang perusahaan manusia multinasional itu meninggalkan persoalan kepada kita. Kita coba lihat ya. Nah, silahkan kalian lihat-lihat, ini definisi yang kita maksud ketika kita bicara tentang multinational corporation. Mereka menjalankan bisnis secara ekstensif di lebih dari satu negara. Kantor pusat mereka ada di negara asal, dan kemudian tuan rumah tambahan tempat mereka melakukan bisnis. Dan seringkali ini yang menjadi manfaat bagi perusahaan-perusahaan terutama dari Amerika Serikat ya. Tentu nanti kita juga perlu melihat negara-negara yang secara ekonomi kuat, tadi sudah disebut ya, Jepang, sekarang ini juga Cina. Alasan mereka biasanya adalah tenaga kerja murah, ketersediaan sumber daya alam, pengaturan pajak yang menguntungkan, dan pasar baru untuk produk. Sementara manfaat bagi negara berkembang adalah pekerjaan baru, pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan tantangan lebih besar, transfer teknologi maju, dan sederet manfaat sosial dari berbagi kekayaan. Oke, sekarang pertanyaannya sangat simpel, teman-teman, yaitu apakah perusahaan multinasional lebih memberikan manfaat atau mudarat? Lebih memberikan keuntungan atau menurut kamu lebih memberikan hal-hal yang negatif? Oke, kita akan mendengarkan pendapat kalian ya. Tentu kalian boleh merujuk salah satu korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia. Oke, saya mematikan wecker saya dulu ya. Oke, sekarang kita ke Veronica. Silahkan Mbak Veronica menyalakan kamera dan berpendapat. Maaf Romo, bisa diulang lagi pertanyaannya? Wah, enggak bisa diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, korporasi multinasional menurut Mbak Veronica, terutama dalam konteks kita sebagai negara yang menjadi tujuan, mereka mengembangkan bisnisnya secara ekstensif, memberi keuntungan kepada kita
atau memberi kerugian pada kita? Itu pertanyaannya, Mbak Veronica. Baik, Romo. Oke, kameranya mana Mbak Veronica? Ya, baik, yuk. Romo. Kalau menurut saya, perusahaan yang membangun, negara yang membangun perusahaan di negara kita itu lebihnya memberikan kerugian. Memberi Contohnya, kerugian. Contohnya ya, apa sih Mbak? Kalau di tempatnya Mbak Veronica misalnya, kalau di tempat kamu ada perusahaan multinasional yang beroperasi di daerah kamu? Ada, Romo, itu ada perusahaan Mutiara yang miliknya negara Jepang. Oke, ya. Kerugiannya dibandingkan keuntungannya, mengapa Mbak Veronica yakin betul bahwa dia lebih membawa kerugian bagi penduduk setempat, bahkan untuk negara kita, daripada memberikan keuntungan, Mbak Veronica? Itu menurut saya kerugiannya karena hasil Mutiara kan dihasilkan di laut kan, Romo, jadi akan merusak ekosistem lautan. Padahal mutiara jika dijual itu menghasilkan hasil yang sangat berlimpah. Dan mutiara yang dihasilkan di Pulau Konga tersebut diekspor semuanya ke negara Jepang dan dijual. Dan hasil penjualannya itu untuk negara Jepang, bukan untuk negara Indonesia. Begitu, Romo. Oke, kalau misalnya mereka ya, terutama HRD-nya atau pokoknya ini ya, bagian komunikasinya bilang bahwa kami kan memberikan keuntungan ekonomi untuk warga setempat. Gitu kira-kira Mbak Veronica mau menjawabnya gimana ya Mbak Veronica? Karena kan mereka pasti punya komunikatornya ya. Nah ini Mbak Veronica ini jangan-jangan cerita bohong nih. Ah gitu, gimana Mbak? Kalau untuk pekerja di tempat itu gajinya tidak terlalu besar sih, Romo. Oke, itu salah satunya ya, bahwa gajinya kalau dihitung-hitung ternyata tidak sebesar dibandingkan dengan hasil yang mereka dapat, kita sebut aja produksi gitu ya. Ya. Oke, ada lagi Mbak Veronica? Sudah, Romo. Oke, sekarang Mbak Veronica boleh memilih teman kamu di ruang Zoom untuk menyalakan kamera dan menjawab pertanyaan yang sama seperti Mbak Veronica. Nanti kalau temanmu tanya pertanyaannya apa, nanti Mbak Veronica yang jawab ya. Yuk. Ya. Pascalia Stefania Gelu Sogen, Romo. Oke, Pascalia Stefani Gelu Sogen. Halo, Romo. Oke, ya. Di tempat kamu ada perusahaan multinasional, Mbak Pascalia? Mungkin Asus, Romo. Asus. Oh, kamu di daerah mana, Kak? Kenapa, Romo? Kamu dari daerah mana kok ada Asus? Oh, ini aku jawabnya kayak ngelihat lingkup K1 Indonesia sih, Romo. Kalau saya sendiri dari NTT. Oke, dari NTT. Lebih memberi manfaat atau lebih memberi mudarat ya? Mudarat itu keburukan ya, teman-teman, dalam bahasa Arab. Ya. Oke, Romo. Pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, kelebihan dan kekurangan. Lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya, Mbak? Kalau kelebihannya bisa membantu kebutuhan masyarakat dalam negeri ketika hendak melakukan pembelian atau mencari produksi atau produk Asus itu sendiri. Saya termasuk pengguna Asus ya, Mbak. Karena menurut saya harganya terjangkau untuk dosen yang fakir miskin seperti saya ini ya. Kayaknya apa ya? Laptop saya ini laptop sejuta umat ya. Di Sanata Dharma itu banyak banget yang pakai Asus ya. Oke, itu kelebihannya. Mbak Stefani juga pakai Asus juga ya. Oke, kekurangannya ada atau kelebihannya masih mau ditambah lagi?
Udah sih kalau kelebihan. Kalau kekurangan mungkin kayak apa ya, mematikan kayak perusahaan dalam negeri. Oke, memang ada perusahaan laptop Mbak yang gara-gara Asus ya, kami jadi nggak kebeli produknya. Terasa nggak sih Mbak? Iya, Romo, bisa ada kayak persaingan gitu sih. Oke, dan mungkin kalah bersaing ya, yang produk lokal ya. Sedih nggak sih Mbak, Asus menang dalam persaingan itu? Sebenarnya sedih juga sih, tapi kayak ada membawa keuntungan juga untuk kita ya. Keuntungannya apa dong? Keuntungannya mungkin kayak apa ya, bisa merasakan atau membeli produk luar negeri yang bisa dibilang canggih gitu sih, Romo. Ya, canggih dan terjangkau ya. Oke, Mbak Paskalia Stefania, sekarang kamu pengen siapa meneruskan obrolan kita? Bentar, Romo. Temanmu di sini, pilih salah satu. Oke, Romo. Yang ganteng boleh, yang cakep boleh. Anggita Dewi. Oke, Anggita Dewi. Mbak Anggita Dewi. Halo, Romo. Halo, ya. Kamu disapa oleh Mbak Paskalia. Ya. Menurut kamu, korporasi multinasional lebih membawa mudarat atau membawa kebaikan? Sama kayak tadi kata Mbak Paskalia, kayaknya ada kekurangan sama kelebihannya tersendiri ya, Romo. Oke, wajahmu di mana ya, Mbak? Aku nggak bisa menemukanmu tuh. Gimana? Oh, bentar, Romo. Kameranya dinyalakan dong. Teman kamu kayaknya seneng deh lihat Anggita. Iya, Romo. Iya. Oke, mau sisiran dulu Mbak Anggita Dewi? Nggak usah deh, Romo. Oke, mau kerimbat dulu? Nggak perlu, Romo. Oke, membawa keuntungan, membawa manfaat, membawa kerugian. Misalnya apa sih Mbak Anggita Dewi yang menurut kamu ini produk multinasional, produk dari luar, ya mungkin sudah diproduksi di Indonesia. Jadi made in biasanya itu ya, made in USA, ya, lalu assemble in atau produce in. Misalnya apa sih Mbak? Produknya ya, Romo. Misalnya apa? Produknya atau nama ininya, korporasinya? Samsung. Samsung, oke. Samsung kehadirannya di Indonesia lebih membawa manfaat atau membawa kerugian? Dari manfaat. Mbak Anggita sendiri pengguna Samsung nggak sih? Enggak sih, Romo, kebetulan. Oke, apa karena kemahalan atau terlalu murah Samsung? Kurang seneng aja mungkin ya, Romo, karena terakhir kali pakai Samsung itu penyimpanannya cepat penuh. Udah paling gitu aja. Jadi nggak tertarik ke Samsung sih. Kalau sekarang Mbak Anggita pakai apa? Kalau nggak pakai Samsung? Vivo. Oke, pakai Vivo ya. Oke, membawa kerugian, membawa manfaat keberadaan Samsung di Indonesia. Tadi beberapa teman kamu sudah bicara soal gajinya ternyata nggak internasional ya, gajinya lokal-lokal aja ya. Dan bahkan manfaatnya kayaknya lebih untuk negara asalnya deh. Nah, kalau Samsung di Indonesia kira-kira gimana ya, Mbak Anggita Dewi? Menurut saya sih, Romo, untuk kelebihannya sendiri, untuk korporasi Samsung itu mungkin membawa kelebihannya itu kayak tenaga kerja di Indonesia kan masih menggunakan tenaga kerja di Indonesia ya. Jadi dapat mengurangi pengangguran masyarakat. Mengurangi pengangguran positif ya. Memberi pekerjaan, lapangan pekerjaan juga. Kemudian mungkin untuk kekurangannya itu mungkin dari produk lokalnya sendiri kita masih
kurang bisa bersaing karena kan banyak banget tuh korporasi multinasional di kita. Jadi kayak untuk yang produknya kita sendiri tuh kayak Made by Indonesia-nya itu masih sering ketutup gitu karena kan saking banyaknya korporasi multinasional, jadi gak bisa bersaing sama korporasi-korporasi yang ada di negara kita gitu. Kalau misalnya ada produk yang kompetitif gitu, Mbak Anggita Dewi mau nggak sih beli produk Indonesia gitu? Bangga nggak sih? Misalnya beli handphone apa ya? Kalau produk Indonesia yang paling baik sejauh ini apa sih, Mbak? Kalau handphone? Handphone. Kurang tahu ya, Romo. Tahu ya. Handphone. Oke, mungkin karena ketutup banyak merek Iya. besar ya, dan mungkin bagus, harganya juga sangat kompetitif. Lalu kayaknya jadi alternatif aja enggak ya. Mungkin ditemukan di gerai juga enggak selalu di semua toko ya. Oke, itu yang positif-positif Mbak Anggita. Mau ditambah lagi yang positif atau mau nambahin yang negatif? Kalau yang positif laginya mungkin kayak membawa masyarakat Indonesia untuk lebih jadi canggih ke teknologi ya. Karena kan Samsung itu produknya banyak ya. Jadi teman-teman masyarakat Indonesia tuh lebih melek akan teknologi aja sih, Romo, gitu. Oke, jadi untuk para pekerja itu transfer teknologi. Buat kita pengguna, mungkin kita jadi lebih melek teknologi. Ya. Kalau misalnya teknologinya Vivo, apa sih Mbak yang membuat Mbak Anggita Dewi jadi lebih melek tentang teknologi? Karena saya belum pernah pegang Vivo aja, saya belum pernah pegang. Vivo itu apa sih yang menarik Mbak Anggita? Kamu sekarang jadi kamu jadi SPG-nya ya sekarang ya. Nah, kamu mau nawarin produk Vivo pada Romo Andalas yang kalau saya pegang Vivo, saya beli Vivo, kira-kira saya jadi melek apa ya? Mungkin karena Vivo, mungkin sejauh ini yang saya ketahui itu Vivo itu lebih mengunggulkan di kameranya ya, Romo. Jadi selama saya sebagai pengguna Vivo, kameranya cukup bagus. Gitu. Oke, membuat Mbak Anggita Dewi tanpa filter-filter ya, sudah bisa good looking ya. Oke, terima kasih Mbak Anggita Dewi. Sekarang kamu tunjuk satu temanmu lagi, Mbak Anggita Dewi. Mbak Anggita Dewi sudah mengajak kita, rekan-rekan, untuk melihat aspek-aspek yang positif dari ketika multinasional itu masuk ke negara tujuan, salah satunya Indonesia, yaitu transfer teknologi, lalu mengurangi dampak pengangguran, meningkatkan ekonomi warga. Nah, termasuk buat orang-orang yang barangkali tidak langsung berhubungan dengan korporasi itu, misalnya kita sebagai user Vivo, terutama dengan kecanggihan kameranya, itu ternyata membantu sekali ya, kita yang suka fotografi maupun suka selfie-selfie ya. Karena kita jadi good looking ya dengan teknologi yang mereka ciptakan. Oke, Mbak Anggita Dewi, sudah ketemu temanmu? Romo. Ya, silahkan disebut namanya. David. David. Oke, David. Ya. Tunjukkanlah wajahmu, sudah kelihatan ya, David ya. Oke, David, kalau menurut pengalamanmu, kehadiran korporasi multinasional ke Indonesia atau ke negara lain ya, kalau kamu juga punya pengalaman, lebih positif, lebih negatif, gimana David melihatnya? Tadi teman-teman kamu imbang ya, antaranya yang Vivo kayaknya banyak banget yang positif. Mbak Anggita Dewi tadi ya, ini fansnya Vivo ya, karena jadi glowing setelah pakai Vivo ya, Mbak Anggita. Sementara teman kamu dari NTT tadi bilang perusahaan Jepang kayaknya cuma nguras kekayaan alam mutiara sana deh kamu ya. Untuk meningkatkan taraf hidup kayaknya juga tidak terlalu terjadi. Gajinya tidak tinggi-tinggi banget ya.
Kalau David punya pandangan gimana? David? Kalau menurut saya, Romo, perusahaan multinasional yang datang ke Indonesia aja itu misalnya, saya setuju saya yang dikatakan Mbak Veronica itu ada mengakibatkan kerusakan alam. Tambah kita juga itu benar juga keuntungannya ada memajukan teknologi mungkin, habis itu menambah lapangan kerja gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir perusahaan itu kan usaha punya orang. Perusahaan multinasional dari luar negeri berarti orangnya dari luar negeri. Nggak mungkin dia bakal ngebangun di tempat kita misalnya Indonesia kalau dia nggak dapat keuntungan dong. Jadi logikanya pasti dia lebih banyak keuntungannya didapat tuan rumahnya daripada kita Indonesia gitu. Jadi menurut saya lebih condong ke rugi sih kalau dipikir jangka jauh. Oke, rela nggak sih David hubungannya kayak gitu ya? Pasti yang dapat untuk lebih banyak itu negara asal korporasi itu. Dan bahkan sekarang ini ya, secara politik seringkali korporasi multinasional itu kekuatannya seringkali lebih dari negara. Ya. Seperti tadi pada gambar itu ya, presiden nemuin CEO guys. Gila ya. Ini presiden negara besar loh ya. Direla-relain ya ke Texas ya, ketemu Elon Musk ya. Dan Elon Musk ya di Twitter dia, oke, saya nanti November ke Indonesia ya. Kayaknya sweet ya pertemuannya. Dalam politik seringkali CEO dari korporasi multinasional, apalagi yang punya kaki sangat kuat ya di dunia, itu diperhitungkan bahkan kadang-kadang lebih dari kepala negara. Karena kekayaannya ya dan juga kekuatan finansialnya itu bisa menggoyang ya ekonomi negara yang menjadi tujuannya ya. Tadi David sudah mengatakan salah satu yang ini juga jadi isu ya David dan teman-teman, yaitu soal kekuatan yang seringkali dimiliki oleh negara tujuan adalah kekayaan sumber daya alam. Dan salah satu yang rentan mengalami perusakan yaitu sumber daya alamnya juga ya. Apakah itu hutan ya, apakah itu daerah tambang dan tempat-tempat lain yang menjadi lokasi untuk eksplorasi itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan David? Jadi pertanyaan saya tadi itu ya, rela nggak sih kita kok kayaknya kita nggak dapat keuntungan sebesar negara yang atau korporasi yang menanamkan modal di Indonesia ya? Kalau rela atau enggak, ada baiknya kita tuh gimana? Saya nggak bisa ngomong wakil Indonesia sih. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita ngambil yang positifnya, misalnya teknologi, oke, lapangan pekerjaan, oke, buat nambah CV, buat nambah pengalaman mungkin. Tapi jangan selama-lamanya kita jadi bergantung pada perusahaan itu gitu. Jadi perusahaan asal Indonesia sendiri itu nggak berkembang. Gitu. Kalau di luar negeri kan ada Adidas masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi perusahaan sepatu lokal, baju lokal itu juga nggak ada namanya sendiri di Indonesia gitu. Jadi kemana tuh Erigo kalau masalah itu asal Indonesia tuh, tapi dia malah larinya ke New York karena lebih laku di situ. Ya. Kalau David sejauh kamu, karena banyak hal itu kan kita kenakan ya atau dekat dengan tubuh kita lah ya. Ada satu produk lokal yang kamu bangga banget pakai tuh dibandingkan dengan siapa tahu saya mau beli juga ya. Ini jaket lokal, buatan lokal, nggak ada merek. Nggak ada mereknya. Iya. Oke. Kamu nggak merasa ini gitu, nggak ada merek? Nggak. Makanya saya nggak, kalau saya sendiri nggak itu sih, nggak masalah merek. Yang penting saya nyaman gitu. Oke ya, jadi David sendiri mungkin tidak terlalu dimakan iklan ya. Ada beberapa produk Indonesia sih saya yang senang ya, misalnya wah ini jangan-jangan saya dikira advertise ini ya, tidak ya. Tapi saya menyebut merek misalnya Brodo, saya senang ya.
Iger saya senang, PSD ya, Peter Says Denim juga senang ya, dan beberapa produk yang lain ya. Pokoknya pakai itu nggak merasa minder ya, dengan yang mungkin mereknya Adidas, Nike, atau kalau di dunia sains dan teknologi ya nggak minder kalau tidak pakai iPhone atau Apple dan yang lain-lain. Oke, David, terima kasih atas kontribusinya. Oke, rekan-rekan, diskusi kita tidak panjang-panjang ya hari ini. Saya kira hampir semua hal udah kalian sebut di dalam diskusi kita. Dan ini nanti sering diskusinya akan berkelanjutan, apalagi kalau nanti kalian sudah masuk dalam dunia kerja dan kalian melihat ya bahwa ada banyak keputusan yang seringkali tidak gampang ya. Misalnya tadi David juga sudah omong kemungkinan negosiasi sehingga win-win solution ya ketika korporasi multinasional itu menanamkan modal yang misalnya di Indonesia persentasenya ya 51%, 49 ya, itu sangat berimbang dan itu tentu membawa lebih banyak keuntungan daripada kalau dalam negosiasi kita menjadi pihak yang paling lemah. Lalu selain transfer teknologi juga ada isu ketepatgunaan teknologi. Tidak selalu ya teknologi yang paling akhir itu yang kita butuhkan. Karena misalnya di negara-negara berkembang masih ada isu pengangguran dan seterusnya, sehingga di dalam memilih teknologi kita perlu memperhitungkan hal-hal itu ya. Nah, kita akan mencoba melihat, terutama karena Indonesia juga pengen ya memiliki semacam Silicon Valley yang ada di tempat kita. Dan mari kita belajar dari negara yang sudah lebih di depan, dan itu adalah India. Mari kita lihat apa yang teman-teman di India lakukan, sehingga dia tidak hanya mengekspor orang-orang cerdas ke Amerika, melainkan juga menjadikan India sebagai Silicon Valley. Dan sekarang ini India juga menjadi jujukan ya. Bahkan dosen kita ada yang kuliah di sana. Good morning all. So what is telemarketing? Selling products over telephone. Social graces. What are social graces? Good morning. Thank you. You want to do the inbound call of me? You say? My name is Sayed. I'm calling you on behalf of Elik. My name is Asha. How can I help you? How may I help you? Good morning. Welcome to Dr. Wellness. My name is Krishna. How may I help you? Ini sering kali kita alami ya, terutama ketika saya di Amerika. This is a call center in Bangalore. Ketika saya meminta bantuan terkait dengan alat elektronik saya, seringkali menjawab dari India. Good morning. This is Krishna. How may I help you? Karena perbedaan waktu. Ya. The location of BFW in Bangalore. Call center work has been outsourced from America to India for decades. But this call center is different. Hello? Because many of their clients are actually India. When we actually looked at the growth of India, there were a lot of domestic companies that were actually, growing. You decided to do just the domestic market, just companies that are in India. Correct. And that actually did wonders. The fact that Transact Global has found success by serving largely its own market is an indication of just how far the market has come. India's IT sector has evolved so tidak far hanya out of its melayani perusahaan multinasional, melainkan juga perusahaan nasional. This is the corporate headquarters of Mphasis, one of the biggest IT services firms in all of Bangalore. Why did India emerge, and Bangalore specifically, as sort of the site for this kind of growth? We've always had in India a fairly large STEM population. Right? We've had a history of mathematics and science and engineering and medicine. Back in the 80s, IBM was launching the PC, Microsoft was launching the desktop operating system, and computers were going mainstream. So there was an opportunity for Indian talent to be taken to where the work was, which was the United States. As telecom infrastructure became more stable, that led to this development of the offshore services
That provided a much faster way to write software because it can do it pretty much 24 hours a day. And then came Y2K. Kemudian, what was the problem with Y2K that India had to face? The problem was the Western world had written programs that negara yang sangat diperhitungkan dalam dunia How do you make sure that the computers don't fail when they come across a 0-0? And that's the year 2000. That's the year 2000. Some members of Congress are worried the computer glitch will lead to dangerous problems on the world's infrastructure. That's when a lot of our Indian companies that were young and nascent showed the world they had the ability to fix problems and do it in a way that you can actually afford. And over the last 25 years, this has kind of become a massive hub for global companies to build software that essentially runs the world. Indian tech workers are a worldwide phenomenon, with 850,000 entering the global workforce every year. A primary source of this talent are the country's 23 Indian institutes of technology. They're among the most competitive engineering schools in the world. The IITs were set up in the 50s as institutions for engineering education and research, modeled after MIT and Cambridge and other things. So this is India's sort of best and brightest engineers. People get in here, and after they finish their undergraduate, they're sought after by all kinds of companies, Google, Facebook, the banks. What are the most sort of popular or more competitive programs? Computer science. Computer science, teknik informatika. Nerds. Nerds that are smarter than me. These kids all scored the best on the entrance exam. Yes. Right? So even better than everyone at IIT, these are the kids who are the best of the best. Yes. What is it like teaching them? Very exciting. Do you think one of these kids is going to maybe do something? Many. But it seems for some of these kids, their dream is no longer to work in the US. Instead, they'd prefer to innovate right here in India. There is an inherent sense of Jadi wanting beda to ya, contribute cita-citanya to India. dulu adalah ke Amerika, There's a lot of sekarang emphasis melakukan on inovasi entrepreneurship di India. and starting on your own. This push towards entrepreneurship has become the primary focus, as basic software engineering skills are no longer enough. In response to this shifting landscape, a number of startup incubators have sprung up to nurture creative ideas out of mathematically built minds. Science and technology are the backbone of Indian education. But if you want to go from a back-end coder to a front office visionary, you got to learn how to sell. So I've come to an incubator for startups called Commencement, which coaches would-be disruptors in the art of the pitch. How important is the pitch? Pitch is the moment of truth. Just having an engineering degree is not enough. If you're going to build the business builders and the job creators of tomorrow, they have to think about the world as a market. Tidak cukup punya gelar sains dalam sains dan teknologi, melainkan kemampuan untuk melihat dunia sebagai pasar potensial. A lot of gadgets are getting introduced to India. Okay. So how we are creating basically a customer convenience through this web portal. We'll just go through a video walkthrough where you can understand how to pay using ChangePay. Welcome to Paradise Hotel. I would like to stay here for 2 days. Sorry, I don't have money. Do you accept ChangePay? Yes. I would love to work on that. You do this all the time, right? Right. What is sort of common about the sort of shortcomings of how people tend to pitch ideas like this? Yeah, I think it's the big one is how do you tell a story? This is what you get from people who know too much. They've been an expert in delivering projects, making products in a very corporate environment. But I think we have to also come up with a solid business model which is innovative. Hello, I'm from Music Money Labs. I'm Gopal. We are a music technology company that teaches scales music education. It works very simply. I mean, you just put it in front of you and you start singing, and it tells you if your frequency is off or if you're off the beat. We show you detailed breakdown of how can you improve, and you can track your progress over time. In India, you have so much diversity in music, and my motivation is to build digital infrastructure for the Indian heritage. This is cool because it's sort of like very, very culturally Indian things becoming potentially like a globally useful product. But also it takes a non-music person to figure out a new way to do music. Yeah, right. It didn't take a very social Zuckerberg to figure out the social network. Right. He's got the stars in his eyes, as you can see.
For many of these would-be entrepreneurs. Rekan-rekan, kita sudah mendapatkan contoh dari India, dan ketika kita mengimajinasikan Silicon Valley Indonesia, barangkali kita akan melalui fase-fase itu. Terima kasih atas perhatian kalian pada kesempatan kuliah sore hari ini, dan kita ketemu lagi untuk tema yang terakhir, etika pemantauan minggu depan, dan silakan kalian mulai melihat-lihat ya tema yang kita bicarakan dalam beberapa kesempatan terakhir ya, mulai dari ruang privasi di ruang siber, lalu minggu yang kemarin ya etika teknologi, terutama di hadapan persoalan-persoalan ekologi. Lalu tema hari ini terkait dengan perusahaan multinasional, dan yang terakhir minggu depan etika pemantauan itu akan menjadi materi UAS kalian. Silahkan menemukan dari 4 tema itu sebuah tema yang menurut kalian menarik dan nanti akan menjadi paper akhir kalian. Selamat sore semuanya dan terima kasih. Selamat sore Romo, terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Yuk.